Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Fanawina ta'lim wa ta'lum wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wan naf'a wal intifa' wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'an limardhatillah wa ajil karim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa qala aidan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Jadi yang saya hormati, yang saya muliakan, Syekhul Ma'had yakni Kiai Haji Dedi Ahmad Syekhu, mungkin beliau berhalangan hadir di tempat kita sekarang ini. Kemudian yang saya muliakan pengasas Ma'had Haji Mufti dan para jajarannya. Kemudian yang saya muliakan barisan para asatizah, Ustaz Muslim, Ustaz Halim, Ustaz Tirmizi. Kemudian kepada pelajar-pelajar sekalian semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita perlindungan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi antum belum kenal siapa ana ya? Mungkin Juanka sudah kenal, ada sebagian yang belum kenal. Mungkin ana perkenalkan dulu siapa. Saya Al-Fakir Ihsan. Dulu Al-Fakir bersama Ustaz Muslim sebelum pindah ke Cariu. Ma'had ini Ma'had Baitur Rahman dulu di Villa Nusa Indah 2 di Bojong Krur Blok U. Alhamdulillah Ustaz Muslim lulusan pertama, boleh kubro yang pertama, kemudian Al-Fakir yang kedua. Namun Al-Fakir waktu mengabdi 6 bulan itu, baru 6 bulan ada tawaran untuk belajar ke Malaysia. Jadi lanjut belajar di sana dan sekarang pun masih belajar di sana. Baru tahun ini insya Allah selesai, yang mudah-mudahan doakan, minta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan, dan anak pun insya Allah doakan kalian semua, mudah-mudahan antum semua ini menjadi para hafiz Al-Qur'an. Amin. Jadi pada hari Kamis itu Haji Mufti dengan Ustaz Tirmidzi, Ustaz Mujahid, siapa Al-Farizi yang datang ke rumah anak di Sukabumi. Nah, bagi tahu tanya antum diputus untuk bagi bayan hidayat lah istilahnya. Nah, untuk maklumat kepada para pelajar yang baru datang, baru hadir di Ma'had. Ya, anak pun insyaallah sami'na wa ata'na, usaha untuk menunaikan putusan dari musyawarat Pak Kiai Abah. Mudah-mudahan ada berkah bagi anak insyaallah ya. Jadi ada pepatah mengatakan ada ayam mati di dalam lombong. Lombong apa sih? Tahu lombong? Lombong padi. Ada ayam mati kelaparan di dalam lombong padi. Pernah dengar pepatah itu? Belum pernah. Kalau belum pernah harus dengar. Jadi ana yakin antum ini semua orang-orang hebat. Antum semua ini ada di tempat ilmu. Di tempat ilmu. Jadi yang namanya berguru itu bukan hanya di pondok pesantren. Tidak cukup mondok berguru itu. Yang namanya berguru itu, yang namanya menuntut ilmu berarti mencari ilmu. Maka di tempat itu harus ada ilmunya. Ini yang harus dihadirkan dalam hati kita.
supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua tempat yang dikira di situ ada ilmunya, ada ilmunya. Paham tak? Tidak semua tempat yang dikira dianggap di situ ada ilmunya, tidak. Maka penting bagi kita sebelum kita mondok itu kita tahu ada ilmu atau tak di tempat yang kita akan mondok itu. Nah, maka alhamdulillah di tempat kita ini, di pondok kita Baitur Rahman Filanpuri, kita mempunyai murabbi. Siapa murabbi kita? Kiai Haji Dedi Ahmad Syekhu. Mungkin antum semua belum kenal secara dekat. Mungkin antum semua belum tahu siapa beliau. Al-Faqih sedikit banyak tahu beliau. Karena dulu di Baitur Rahman kami sering mengaji setiap hari. Setiap subuh itu ada pengajian dengan beliau kitab Al-Adabul Mufrad. Hadis tentang Imam Bukhari, Sahih Imam Bukhari di situ. Jadi kami insya Allah sedikit sebanyak tahu tentang beliau. Kemudian kami sering diajak ke Krakatau Steel, ke Jakarta ataupun ke Tasikmalaya untuk mengisi pengajian beliau, untuk mendengarkan tausiah-tausiah beliau. Kalau dulu ada yang namanya Kiai Haji Zainuddin MZ, tahu? Beliau itu kan dijuluki sebagai ulama sejuta umat. Ulama sejuta umat karena apa? Karena bahasa dalam beliau menyampaikan kepada audiens itu tertata rapi, tersusun sehingga semua orang boleh faham dan ada lucu-lucunya sehingga menarik orang yang mendengar itu. Dan kita sekarang sudah ada Kiai Haji Dedi Ahmad Syekhu. Jadi menurut ana itu sudah memadai bagi kita untuk kita mengambil berkat daripada beliau. Kalau ana perhatikan, Al-Faqih perhatikan dari penyusunan penyampaian beliau tertata rapi, tersusun apa yang disampaikan beliau. Apalagi ketika ada kejadian yang sedang viral, contohnya di kalangan kita, di sekitar kita, maka beliau boleh aplikasikan ke dalam penyampaian. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bahkan ada yang mendengar itu sampai menangis, tersentuh dengan penyampaian beliau. Kemudian ada satu majelis ataupun satu masjid dahulu yang mengundang beliau. Beliau ditanya, Ustaz mau mengajar apa? Apa kata Ustaz? Nah, di sini yang belum diajar apa? Yang belum ajar di sini kitab tasawuf kah? Ataupun tentang tauhidnya kah? Ataupun tentang fikihnya? Apa yang belum diajar oleh Ustaz di majelis itu? Maka kata Abah, saya akan mengajar apa yang belum diajarkan oleh Ustaz itu. Nah, maka ini kan luar biasa. Bukan semua orang boleh mengajar, tau? Bukan semua orang boleh mengajar, bisa mengajar kitab turat, kitab gundul. Kalau ceramah orang awam boleh buka YouTube, buka ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ, ceramah Ustaz Adi Hidayat, ceramah Ustaz Abdul Somad. Kan kita boleh tiru, boleh tulis, boleh apa, ceramahkan. Mungkin kalau orang awam disuruh ceramah pun boleh. Tapi kalau untuk mengajar, bukan semua orang boleh. Bahkan murabbi kami Abina Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, hafizallahu taala, beliau mengatakan yang walaupun lulusan luar negeri, lulusan luar Indonesia, kalau disuruh membuka kitab mengajar itu belum tentu semuanya bisa, belum tentu semuanya boleh. Makanya Kiai Haji Dedi Ahmad Syekhu ini luar biasa, luar biasa. Maka kita ini sekarang sudah tepat, kita sekarang sudah betul benar berada di tempat ahlul ilmi. Tinggal kita yang sekarang, kita sadar ataupun tidak. Tinggal kita sadar ataupun tidak. Kita ini berada di tempat ilmu. Jangan jadi seperti ayam yang mati kelaparan di lombong padi tadi. Di tempat ahlul ilmi kok jahil. Di tempat ahlul ilmi kok bodoh. Di tempat penghafal Al-Quran kok tidak hafiz Al-Quran. Kan ini bodoh, luar biasa kan? Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ada di tempat ahlul ilmi. Bukan semua orang berguru itu di situ ada gurunya. Paham tak? Bukan semua orang berguru di situ ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya mau mengambil apa di tempat itu? Kan? Makanya ada istilah faqidus syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak akan bisa memberikan apa-apa. Bukan guru tapi ingin mengajar, apa yang ingin diajarkan tidak ada ilmunya. Kan baru-baru ini viral, bangunkan tuh jangan tidur.
kejut, jangan tidur. Baru-baru ini viral di media sosial, ada seorang guru yang divonis sebagai guru palsu, berkeliaran di Hong Kong. Itu dari Indonesia. Ditangkap karena ada orang yang melaporkan mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Ketika ditanya, gelarnya banyak, di belakangnya itu ada MM. Ketika ditanya MM itu apa, dia tidak tahu. Singkatan MM, gelar dia itu tidak tahu. Mungkin kalau SIM boleh tembak, SIM A, SIM C, berburu pun anak tembak tuh SIM. Boleh mungkin tapi kalau untuk jadi ustadz, boleh tadi tembak. Nah, ilmu itu tidak boleh ditembak. Kalau mungkin gelarnya boleh ditembak. Makanya kita harus betul-betul belajar. Kita bersyukur yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kemudian kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan rugi. Nauzubillah. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita ini di tempat yang mulia, bersama kawan-kawan seperjuangan, melihat wajah-wajah antum semua ini, wajah-wajah yang berkat, Masya Allah ya. Wajah-wajah yang berkat ini adalah satu perkara yang dituntut. Ini ada satu perkara yang dicari dalam agama. Ini adalah satu asas ataupun asal dalam ibadah. Tidak ada di luar sana perkumpulan yang lebih mulia daripada perkumpulan kita ini. Perkumpulan ahlullah istilahnya. Maka kalau dikatakan ahlullah, di situ pasti disebut nama Allah Subhanahu wa taala, disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian para ulama, para tabi'in semuanya. Maka ini adalah kumpulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul dengan kita ini, para pelajar seperjuangan, ini adalah satu asal ataupun asas, maksud dan tujuan daripada agama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan menghimpunkan kita selama satu hari berapa kali? 5 kali kan? Dalam salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan menghimpunkan kita dalam 1 minggu 1 kali dalam salat Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan mensyariatkan dalam perayaan-perayaan per tahun, contohnya Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk berhimpun seluruh umat Islam, seluruh alam dalam satu tempat, yakni di tempat haji. Kan? Makanya perkumpulan yang seperti ini, perkumpulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan bangga di hadapan para malaikat. Perkumpulan orang Islam secara umum, di perkumpulan penuntut ilmu, pelajar secara khusus. Maka di mana ada perkumpulan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghimpunkannya para malaikat dengan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Hei para malaikat, lihatlah hamba-hambaku ini." Di mana saja ada perkumpulan yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan bangga di hadapan para malaikat. Kenapa? Karena dengan perhimpunan seperti ini akan merealisasikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Apakah engkau akan menjadikan seseorang yang akan merusak ataupun menumpahkan darah di muka bumi? Sedangkan kami," kata malaikat, "kami yang mensucikan engkau, kami yang mentakdiskan engkau." Apa kata Allah? "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu daripada apa yang engkau tidak ketahui. Itu kata Allah. Makanya perhimpunan kalau ada di muka bumi di mana-mana saja, perhimpunan yang baik seperti ini itu akan merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bangga dengan sebab kita di hadapan para malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, firmankan kepada malaikat, "Wahai malaikatku, adakah ini orang-orang yang kau maksudkan? Orang-orang yang akan menumpahkan darah di muka bumi?" Kata para malaikat. Maka para malaikat apa? Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka jadi suka terhadap perkumpulan seperti ini. Kenapa? Karena akan merealisasikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terutama
penuntut ilmu. Penuntut ilmu inilah yang akan merealisasikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala memandang kepada seorang pemuda. Antum-antum ini seorang pemuda belasan tahun. Ada yang 20 mungkin lebih sedikit. Allah Subhanahu wa taala memandang antum semua dan bangga di hadapan para malaikat. Di usia antum yang masih muda ini, di awal usia muda ini kan hawa nafsu kita masih besar. Kita masih suka dengan hiburan, main game kan, gadget. Pulang pun anda rasa banyak main handphone kan. Masya Allah, daripada murojaahnya. Kemudian godaan untuk nongkrong-nongkrong bersama kawan-kawan, fitnah di sekeliling kita. Kemudian syaitan mengajak kita untuk melakukan perkara macam-macam, tapi kita meninggalkan semua perkara itu untuk apa? Untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, sedangkan para malaikat tidak ada hawa nafsu kan? Tidak ada hawa nafsu malaikat. Maka ketika malaikat melihat pemuda seperti antum yang menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan takjub. Para malaikat akan aneh. Bahkan mereka mengagungkan orang itu. Dikatakan bahwasanya para malaikat itu tidak tunduk patuh setelah mereka sujud kepada Nabi Adam, melainkan kepada para penuntut ilmu. Masya Allah. Tidak tunduk patuh kepada setelah mereka itu sujud kepada Nabi Adam, kecuali kepada para penuntut ilmu, itu malaikat. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu mereka merendahkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu. Karena apa? Karena mereka ridho, karena mereka suka terhadap apa yang pelajar lakukan, mereka lakukan. Masya Allah. Kemudian sekiranya Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab mata kita itu, kita akan melihat para malaikat bersama kita, berhimpun dengan kita, mencelah-celahi kita. Bahkan mereka tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah inilah, ibadah menuntut ilmu ini, tidak ada yang boleh melakukan kecuali siapa? Penuntut ilmu itu sendiri. Kalau ibadah yang lain seperti sholat, semua orang sholat, walaupun ada yang belang bentong istilahnya. Semua orang bersedekah, semua orang berbakti kepada orang tua. Tapi kalau menuntut ilmu, tidak semua orang boleh menuntut ilmu. Coba antum perhatikan, antum hitung di kampung antum. Dalam satu RT antum nih, antum coba ingat-ingat, dalam satu RT antum berapa orang yang menuntut ilmu agama? Boleh dihitung kan ada berapa? Antum boleh sadar. Kemudian perlebar lagi circle-nya, dalam satu RW berapa orang yang menuntut ilmu agama? Dalam satu kelurahan, satu kecamatan sedikit yang menuntut ilmu agama dibandingkan dengan orang yang sekolah biasa, sekolah kuliah dan sebagainya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah satu kefarduan bagi setiap orang Islam. Maka yang boleh melakukan kefarduan ini hanyalah para penuntut ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan orang-orang hebat seperti Kiai Haji, guru kita Abah Didi Ahmad Syekhu. Kemudian pengasas Ma'had Haji Mufti dan para jajarannya, dibantu dengan para asatizah kita, Ustaz Muslim. Kalau antum boleh ambil ilmunya tuh, beliau boleh buat khot tulisan. Dulu anak pun belajar dengan beliau, tulisan khot Quran apa namanya? Nasakh. Belajar Al-Fatihah, guru Al-Fatihah. Masih ada lagi banyak khotnya, nanti teruskan ya. Kemudian ada lagi apa? Beliau sanadnya sambung ke Ustaz Komar sampai ke Rasulullah SAW. Kemudian ada Ustaz Tirmidzi lulusan Temboro, Ustaz Halim lulusan mana? Lombok. Belajar qiraati dengan beliau. Maka ini orang-orang luar biasa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang mengalir kepada para guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada kita dengan asbab keberkahan guru-guru kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian
kita selalu patut harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan orang-orang yang mau ataupun mampu untuk menyediakan tempat belajar seperti pondok kita ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan orang yang berkhidmat kepada agama. Allah Subhanahu wa taala telah terima mereka sebagai petunjuk ataupun asbab hidayah bagi seluruh makhluknya. Ini bukan perkara mudah buka pondok tuh ya, bukan perkara kecil, butuh pengorbanan yang sangat besar, biaya yang sangat besar. Jadi ini bukan satu perkara yang kecil, ini perkara yang besar. Tidak semua orang Allah pilih untuk melakukan perkara yang besar ini. Idza ahabballahu 'abdan hayya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakannya. Allah akan menyediakannya. Jadi tidak semua orang bisa melakukan perkara yang besar ini kecuali dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengurus manusia itu tidak sama dengan mengurus hewan ataupun binatang. Tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi asbab islah makhluknya. Ya, tidak semua orang Allah pilih. Ada yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk membina bangunan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk membina manusia. Coba kita sekarang hitung ada berapa orang di sini? Ada 10 lebih ya, ada 10 15 orang. Maka kita semua ini beda-beda akal kita. Guru kita beda akal kita. Para murid beda akal kita. Beda akalnya. Maka dengan akal yang berbeda-beda ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita untuk mentarbiyah semua akal yang ada. Masya Allah. Beda-beda semua akal kita ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada orang yang mau menyediakan ataupun menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan seseorang untuk menuntun dia kepada Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan seorang hamba, maka Allah akan biarkan dia tanpa ada sembarang petunjuk. Nauzubillah. Jadi kita sebagai pelajar, ada orang tua pelajar sini ada? Ada. Kita sebagai pelajar ataupun orang tua pelajar, maka harus bergandeng bahu, sama-sama membantu para ustadz kita mentarbiyah diri kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara segala apa perintah yang disuruh oleh ustadz kita, maka kita laksanakan. Segala apa yang disuruh oleh ustadz kita, laksanakan. Jangan sul adab dengan ustaz kita. Makanya pelajar ini, semua penuntut ilmu yang ada di sini itu semua manusia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengetahui hak kepada orang yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hak dalam diri kita yang tertanggung dalam diri kita yang harus kita tunaikan. Jadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan bukakan hati kita. Jadi ilmu Allah itu jamuan daripada Allah. Ilmu Allah itu adalah jamuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjamu ataupun mengundang orang kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang tersebut. Masya Allah. Jadi ini adalah satunya jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalian tidak faham, walaupun kalian tidak mengerti. Syekh Mahmud Al-Wasobi, beliau datang daripada Mekah ke Mahad kami di Janda Baik di Malaysia, Mahad An-Nur. Beliau adalah adik kelas daripada guru kami Syekh Muhammad Nuruddin. Ketika beliau datang ke Mahad kami, beliau menyampaikan satu nasihat bahwasanya penuntut ilmu itu akan dikumpulkan dengan para malaikat
dikumpulkan dengan para alim ulama, akan dikumpulkan bahkan dengan para nabi alaihissalam. Akan dikumpulkan walaupun kita tidak faham, kata beliau, walaupun kita tidak mengerti dalam belajar, walaupun kita tidak pandai istilahnya, walaupun kita suka main-main. Ada yang suka main-main di sini tengah belajar, maka kurangkan main-main. Udah libur sebulan lebih ya. Dulu Ramadan di sana Baitur Rahman dulu awal-awal tidak ada libur. Udah libur sebulan lebih, masa datang ke sini mau main-main lagi? Maka dikurangkan, kejar target kita, target untuk menjadi hafiz Al-Quran. Tapi alhamdulillah walaupun main-main, Allah Subhanahu wa taala letakkan di mahad. Tidak Allah Subhanahu wa taala letakkan di jalan-jalan. Naudzubillah. Kalau jalan-jalan mau jadi apa? Maka ini adalah jalan ahlullah, jalan menuju para kekasih Allah, keluarganya Allah. Maka kalian jangan merendahkan diri kalian, jangan saling merendahkan, apalagi merendahkan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hak para masyayikh itu banyak, hak untuk guru kita itu banyak, hak untuk guru kita itu banyak. Kalau ada seseorang yang tidak ditangkap oleh tangan ahlul haq, maka ia akan ditangkap oleh ahlul batil. Coba antum bayangkan, baik mana antum duduk di pasar-pasar, duduk di berkumpul di tepi jalan, nongkrong bersama kawan-kawan, dengan duduk di tempat ilmu, duduk bersama kawan-kawan seperjuangan, baik mana? Baik di sini duduk dengan para guru-guru, alim ulama. Maka kita sebagai penuntut ilmu harus tahu hak, harus tahu adab. Di situ ada adab yang harus kita jaga. Ada adab dan hak yang harus kita jaga. Maka kata Syekh Al-Wasobi, mengatakan beliau, kalau kita jaga adab tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nikmat kita sebagai penuntut ilmu. Nanti kita akan sebutkan apa saja hak ataupun adab nanti di ujung nanti. Kemudian Buya Yahya pernah datang ke mahad kami sebelum Ramadan di Malaysia. Beliau bagi nasihat, bagaimana sih belajar untuk mudah? Bagaimana supaya belajar untuk mudah? Makanya dengarkan, jangan tidur. Nanti tidur dikubur. Bagaimana cara belajar untuk mudah? Yaitu kita asah hati kita dengan mahabbatus syekh. Apa itu mahabbatus syekh? Cinta kepada guru. Ini adalah perkara yang rahasia, yang sir, yang jarang orang ketahui. Jarang orang tahu mahabbatus syekh, cinta kepada guru. Masya Allah. Makanya kalau di kampus-kampus itu tidak ada adab ya. Belajar di kampus-kampus itu tidak ada adab. Tapi kalau di tempat kita di mahad itu ada yang namanya tarbiyah, mahabbah. Maka kalau kita belajar tidak dengan mahabbah, walaupun kita sempat berjumpa dengan Nabi SAW, maka kita akan menjadi Abu Jahal. Abu Jahal itu melihat Nabi. Abu Jahal itu mendengar Nabi. Tapi karena tidak ada mahabbah kepada Nabi SAW, maka beliau jauh daripada Allah dan Rasulnya. Maka mahabbatus syekh, cinta kepada guru itu sangat penting. Tanamkan dalam hati kita cinta kepada guru. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menumbuhkan cinta kepada guru, mahabbatus syekh? Maka kita harus ikut seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Ikut seperti siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, demi Allah, ketika aku mengenal Imam Syafi'i, tidaklah aku salat 2 rakaat, melainkan aku mendoakan guruku. Masya Allah. Maka yang pertama kita doakan guru kita. Tanamkan dalam hati kita. Kemudian katakan kepada diri kita sendiri, kalau kita tidak mendoakan guru kita, kalau kita lupa mendoakan guru kita, kita durhaka kepada guru kita.
bahkan putus keberkahan. Nauzubillah. Kata Syekh kami Abina, Syekh Muhammad Nuruddin, walaupun kita tidak mendoakan guru kita, maka seluruh makhluk di alam jagat raya ini mendoakan guru kita. Bahkan binatang-binatang yang ada di dalam lautan pun semua mendoakan guru kita. Jadi mendoakan guru itu bukan kepentingan guru. Kepentingan siapa? Kepentingan kita. Bahkan Nabi sendiri pun mendoakan muallimin nasal khaira, kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi kepentingan mendoakan guru itu bukan kepentingan guru, tapi kepentingan murid itu sendiri sebagai seorang pelajar. Maka kita terus doakan guru kita supaya apa? Supaya tumbuh rasa cinta di dalam hati kita. Itu yang pertama, untuk menumbuhkan rasa cinta. Kemudian yang kedua, sering menyebut-nyebut kebaikan, sisi baik daripada guru kita. Kalau kita sering menyebut kebaikan guru-guru kita, maka kawan-kawan kita pun akan mendengar. Kalau kawan-kawan kita sering mendengar kebaikan daripada kita, maka dia akan lebih awal ataupun lebih dulu dia suka kepada guru, cinta kepada guru. Karena kita sudah menjadi asbab orang cinta kepada guru, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cinta kepada kita. Tapi satu musibah, satu bencana bagi seorang murid yang dia suka membicarakan keburukan seorang gurunya, mencari-cari kesalahan gurunya. Bahkan dia akan mendapatkan hijab kalau dia membuka aib seorang gurunya. Naudzubillah. Ini nasib buruk bagi seorang pelajar ketika dia melihat kepada gurunya, dia nampak kekurangan gurunya. Ini adalah tersiksa dia. Tersiksa. Dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kalau dia melihat gurunya, dia tahu kekurangan gurunya. Ya, kita tahu bahwasanya guru-guru kita itu semua manusia biasa, kita tahu. Makanya kalau ada seorang murid yang mencari guru yang tidak ada dosa, seumur hidup dia tidak akan mempunyai guru. Paham ya? Tapi kehebatan seorang murid apa? Apabila Allah Subhanahu wa taala pilih dia untuk dia tidak membicarakan keburukan gurunya. Allah pilih dia untuk tidak mencari kesalahan-kesalahan gurunya. Walaupun dia ternampak gurunya itu aib gurunya, dia akan dengan mudah menangkisnya. Bahkan dia tidak akan membicarakan keburukan gurunya. Ini adalah satu penyakit luar biasa yang harus segera ditepis ataupun dipangkas dalam kehidupan penuntut ilmu. Kalau tidak, ini efeknya kepada pelajar itu sendiri. Dia tidak akan belajar istiqomah. Lihat guru di sana, seolah-olah guru di sana itu lebih hebat. Seolah-olah guru di sana itu lebih baik. Lompat ke sana pindah, itu tidak akan berkat. Tidak akan mendapatkan ilmu. Akhirnya apa? Dia kurang ajar kepada guru yang di situ contohnya. Seolah-olah dia akan mendapatkan guru yang lebih baik. Pindah ke sana. Guru di situ tidak baik. Maka itu tidak akan berkat. Naudzubillah. Masya Allah. Makanya walaupun guru kita itu, kata Buya Yahya, beliau berpesan kepada kami, walaupun seandainya guru kita itu tidak alim-alim banget, tidak terlalu alim, kalau di dalam hati santri itu ada mahabbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu yang lebih banyak daripada gurunya. Ini isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba muballagin aw amin sami'. Boleh jadi seorang murid itu lebih banyak ilmunya daripada gurunya. Masya Allah. Boleh jadi seorang murid itu lebih banyak ilmunya daripada gurunya. Itu kalau seandainya gurunya itu tidak alim-alim banget, tidak alim sangat. Bagaimana kalau guru kita semuanya alim, hafiz semuanya? Masya Allah kan? Berapa banyak orang yang belajar ilmu bertahun-tahun, tapi ketika pulang tidak bermanfaat. Karena kuncinya dia tidak ambil. Tidak ada mahabbah, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, itu mahabbah. Ingat, yang pertama untuk mudah belajar itu mahabbah.
Kemudian yang kedua, adab ataupun tata krama. Tahu adab? Tata krama tahu? Ini salah satu adab ya. Antum pun adab taat kepada guru. Disuruh datang awal, alhamdulillah ini datang tepat waktu lah istilahnya. Tapi yang lambat-lambat datang itu sudah melawan istilahnya. Kasarnya melawan perintah daripada guru. Ini luar biasa. Luar biasa ini masalahnya apa? Tentang keberkahan ilmu kita. Nah, antum boleh rasa nanti ketika antum sudah keluar nanti, antum akan rasa bagaimana keberkahan ilmu antum. Jadi yang kedua adab dan tata krama. Kita ingin kembali kepada peradaban ataupun tradisi zaman dahulu. Di kampus tidak ada yang namanya adab. Guru diprotes. Jadi kalau ada santri di sini protes, kalau dia buat kesalahan dihukum protes, ini kurang ajar ini santri ini. Tak layak dia belajar ilmu agama. Kalau kita salah, merasa salah, sudah dihukum, ikut peraturan. Di sana kalau di Ma'had An-Nur di kami di Malaysia itu datang lambat. Contoh datang ke Ma'had setelah liburan itu datang maghrib. Maka maghrib semua sudah ada di sana. Datang kalau Isya contohnya datang Isya sudah dikira lambat. Maka harus daftar ulang. Masya Allah. Jadi antum harus bersyukur kalau di sini masih longgar, tidak ada hukuman tapi kita pikir sendiri adab perintah guru. Datang awal. Jadi di kampus itu tidak ada adab. Tapi dalam pondok ada namanya ilmu tarbiyah. Ilmu tarbiyah, maka harus patuh dan pasrah kepada guru. Maka nanti antum akan lihat Allah akan bukakan hati kita, bukakan futuh kepada kita, futuh. Nah, termasuk tidak adab itu apa? Kejut, bangunkan. Termasuk tidak adab itu suka terpesona. Melihat guru yang ada di sana terpesona, lompat ke sana pindah. Dalam istilah bahasa Jawanya itu adalah al-intiqal alamat konyol. Al-intiqal alamat konyol. Jadi orang yang selalu pindah guru itu dia tidak akan mendapatkan ilmu, tidak akan berkat. Al-Imam Haddad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan apa? Kalau ada seorang guru yang berubah hatinya disebabkan muridnya yang su'ul adab ataupun kurang ajar, maka 1000 guru tidak boleh memperbaikinya. 1000 guru tidak boleh memperbaikinya. Ini luar biasa. Kalau antum ingin pindah ma'had contohnya, ingin pindah daripada tempat antum belajar ke tempat yang lain, itu harus daripada petunjuk ataupun rekomendasi daripada guru. Itu kalau antum terpaksa harus pindah pun, antum minta petunjuk daripada guru. Mana yang terbaik? Mana yang terbaik? Banyak orang yang belajar itu tidak menggunakan adab. Jadi adab itu bukan hanya sopan santun. Di depan enggak, iya, tapi di mulut saja, di mulut saja. Patutnya di dalam hati, harusnya di dalam hati. Maka adab ini harus terus kita latih. Bukan hanya di hadapan guru, di depan guru, tapi dilihat ataupun tidak dilihat guru. Maka kita harus selalu merasa dilihat oleh guru. Itu yang akan semakin membuat kita itu tulus dan baik, ikhlas pada guru kita. Yang akan semakin kita mudah mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-madad, tahu al-madad? Al-madad itu kan terkandung di dalamnya pemberian dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung dengan masyhad kita, pandangan kita terhadap guru kita. Kalau kita pandang baik terhadap guru kita, Allah akan berikan pandang benar terhadap guru kita. Allah akan berikan ilmu yang banyak kepada kita. Makanya adab itu bukan hanya zahir saja. Di depan iya, enggeh, muhun. Tapi di belakang ketawa-ketawa. Di belakang ketawa-ketawa. Naudzubillah. Jadi adab itu zahir iya, batin pun iya. Zahir iya, batin pun iya. Kemudian khidmat,
Yang ketiga khidmat. Ini untuk supaya antum belajar mudah. Yang ketiga khidmat. Jadi khidmat itu sebetulnya mengulas, membahas tentang muhabbah dan adab tadi. Jadi orang semakin kuat, semakin rajin khidmat, maka dia akan semakin tawadhu. Setiap apa yang diperintahkan oleh guru kita, maka kita siap untuk khidmat. Makanya beda orang yang kelihatannya rajin ketika di pondok diadakan kerja bakti, ada kerja bakti, gotong royong, dia malah mojok di mana gitu, di atas, di kamar, baca Quran, murojaah, baca kitab. Ini orang ini dikatakan tidak akan menjadi orang yang hebat. Kenapa? Karena orang ini tidak mengerti khidmat kepada gurunya. Makanya di dalam tarbiyah itu ada yang namanya guru menghukum muridnya itu dibiarkan. Kalau guru sudah membiarkan, jauh daripada keberkahan. Murid itu dibiarkan tidak berguna, tidak diberi tugas. Makanya murid kalau tidak diberi tugas oleh guru itu sedih, merasa tidak dianggap. Tapi kalau murid diberi tugas oleh gurunya itu antum harus merasa senang. Antum harus merasa senang karena kita dianggap oleh guru kita. Makanya khidmat itu dinikmati. Khidmat itu dinikmati. Bukan hanya di depan guru kita khidmat, rajin, depan Ustaz Halim rajin bersih-bersih. Tapi di belakang guru kita ada sampah, diambil masukkan tong sampah. Kemudian ada lampu menyala di siang hari, kipas hidup tapi tidak ada orang, itu kita matikan. Kita ingat, ini lampu guna listrik. Siapa yang bayar? Guru kita. Pengasas mahat, mencari dana susah. Maka setiap apa yang berlaku, perkara yang berlaku, kita ingat kepada guru kita. Maka kalian jangan malas untuk khidmat. Karena jarang orang yang mau khidmat itu jarang. Padahal hikmah itu menjadikan kita semakin hebat, semakin kita menjadikan kita tawadhu. Ini janji Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, maka ia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi ayam yang mati kelaparan di lombong padi. Di tempat ahlul ilmu kok jahil. Di tempat penghafal Quran kok tidak hafiz Al-Quran. Jangan seperti itu. Itu kuncinya. Ini adalah ruh dan kunci yang penting yang harus antum ambil. Nah, ada adab. Syekh Wasobi mengatakan, beliau ringkaskan menjadi 8 adab yang harus kita jaga dalam menuntut ilmu. Yang kalau kita jaga adab ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nikmat kita sebagai penuntut ilmu. Yang pertama, adab kepada para guru, para masyayikh. Apa adabnya? Hormati guru kita, muliakan guru kita, ikram kepada guru kita. Jangan berjalan di hadapan guru kita. Guru kita lalu kita berhenti, jangan berjalan. Jangan mengeraskan suara lebih tinggi daripada guru kita. Itu kurang ajar. Jangan merasa sedikit-sedikit tersinggung oleh guru. Guru pun tidak akan marah kepada kita kalau kita tidak buat salah. Akan tiba-tiba guru kita marah kalau tidak buat salah. Itulah. Kenapa? Kemudian kalau guru kita pukul, itu bukan kepentingan guru, tapi untuk kepentingan kita. Kepentingan kita. Supaya kita ini ikhlas, supaya kita ini islah, ada perbaikan. Kalau di Pakistan dulu ada guru pukul muridnya, balik ke rumah. Muridnya itu balik ke rumah. Ditanya sama bapaknya, kenapa kamu balik? Dipukul oleh guru di rotan, sakit. Bapaknya ambil rotan, di rotan sama bapaknya lebih keras daripada rotan gurunya. Maka anak tersebut yang tadinya mau balik, kembali ke mahad, kembali ke pondok pesantren, karena di rumah lagi dahsyat. Nah, ini ada saling tafahum, saling mengerti di antara guru dan orang tuanya. Maka dia balik ke pondok. Jadi jangan melawan kepada guru, jangan kurang ajar kepada guru. Antum tidak akan berkat. Apa yang disuruh guru, semua antum laksanakan. Suruh ini, suruh itu. Jangan melawan. Ada aturan, di mana ada aturan kan? Jangan pegang handphone.
Di sana di pondok kami pegang handphone udah dibuang mutlak, gak boleh masuk. Kalau mau masuk balik kena bayar daftar ulang. Merokok sama merokok, tidak boleh merokok kalau di sana lah. Kalau di sini wallahu alam. Tapi itu adab, tidak boleh melakukan benda-benda yang melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh ma'had. Kemudian yang kedua, adab terhadap kitab Al-Quran. Jangan letak benda di atas Al-Quran ataupun kitab. Kemudian jangan diletak di bawah sejajar dengan kaki kita, di bawah kemaluan kita. Kalau ada yang biasanya kan di surau-surau itu di musola ada bapak-bapak letak yasin di bawah, itu ketika mengaji ditegur, diangkat, dipindahkan. Jangan dirobek, atau antum kalau mau menandai hafalan itu jangan dengan pen ya, kalau boleh lah. Kalau sudah terlanjur tapi dengan pensil. Kalau untuk kitab, mungkin untuk dobit itu tidak mengapa. Jangan dilipat, disobek-sobek. Kemudian jangan membuka kitab Quran di depan guru kita itu dengan sampai bersuara serak itu tidak ada namanya. Tidak ada. Barang siapa yang mengagungkan Al-Quran ataupun kitab, dia akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, adab dengan mu'alif kitab. Kalau mungkin dengan Al-Quran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berwudu wajib ya. Pegang Quran berwudu wajib. Kecuali yang tafsir yang lebih banyak tulisan Latinnya daripada Arabnya. Tapi kalau adabnya dengan kitab, sebelum kita baca kitab maka kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab. Kemudian yang keempat, adab terhadap pengasas mahad. Siapa yang tujuan didirikan mahad ini? Kita harus kenali pengorbanan pengasas mahad, pendiri mahad ini siapa. Kita harus kenali, kita harus tahu pengorbanan mereka, kedudukan mereka kita harus tahu. Dia bukan orang tua kita, tapi dia mau mengurus kita, mau berkhidmat kepada agama, kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita harus tahu dia pergi sana sini. Kalau antum tahu nih liburan, kemarin kan liburan tuh Ramadan. Kalau antum tahu Ustaz Halim, Ustaz Muslim, Haji Mufti itu ketika Ramadan itu meletakkan proposal di yayasan, di masjid, antum sedar tak itu? Bahkan anak pun ketika malam takbiran di telepon mau tidur nih, malam pukul 9, pukul 10, Haji Mufti telepon, mau kemana Pak Haji? Mengambil beras katanya di masjid. Yang walaupun dibagi 5 kilo, 10 kilo, itu sudah mengurangkan beban pengasas mahad mereka semua. Antum kena sadar nih. Jangan mubazir makan. Masya Allah. Maka tujuan mereka mendirikan mahad ini untuk apa? Untuk kalian supaya jadi hafiz. Maka antum bantu betul-betul belajar supaya kalian itu jadi hafiz Al-Quran. Mungkin orang tua kamu bawa kamu ke sini, kamu belum boleh mengaji, baru hafalan sedikit. Tapi ketika nanti berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, guru kamu menyerahkan kepada orang tua kamu, kamu sudah lancar baca Al-Quran, bahkan sudah hafiz, sudah kubro. Itu kan luar biasa. Maka harus beradab dengan pengasas mahad. Kemudian beradab dengan tempat kita belajar. Ini tempat kita, ini rumah kita istilahnya kan. Kita mengaji di sini, kita duduk di sini, kita makan di sini, tidur di sini. Maka kita harus jaga. Kalau rumah sakit kan keluar daripada rumah sakit jasad kita yang sehat. Tapi kalau di sini ada tempat roh dan akal. Kalau kita jaga kesucian tempat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kesucian diri kita. Paham? Kalau kita jaga kesucian tempat ini, tempat kita belajar, Allah akan jaga kesucian diri kita. Coba antum bayangkan bagaimana kalau rumah sakit, hospital itu kotor. Apa yang terjadi dengan orang sakit? Tambah sakit. Makanya antum jaga. Ini tempat antum mengaji. Jangan merusak pipe. Kalau Ustaz Ahmad Binjai dulu kenal. Dulu kan di sini kan. Kalau Ustaz Ahmad Binjai dulu santri itu jangan seperti tangan monyet. Tangan monyet pegang pintu, rusak pintu. Pegang pipe, pipe itu? Keran, rusak keran.
Wih, tangan ini lebih kuat daripada besi kan? Gayung habis. Gayung, masya Allah, gayung rusak. Ini buat apa? Mandi, tuh mungkin dia ketuk ambil air, buah jadi pecah gitu kan. Maka jaga ini peralatan mahal ini, jaga. Antum harus sayang pada, bukan dengan daun beli itu, beli dengan duit. Duit pun payah sekarang dapat duit, bukan kita dengan santai boleh dapat duit. Tidak, semua perlu dengan pengorbanan. Maka jaga, ini adalah rumah kita. Kemudian adab terhadap kawan-kawan. Adab terhadap kawan-kawan. Jangan hina kawan kita, jangan mengejek kawan kita. Walaupun dia suka makan banyak, walaupun dia suka tidur, ngaji tidur, jangan dihina, jangan diejek. Walaupun dia tidak faham, tidak pandai. Ulama besar zaman dahulu, mereka itu awalnya tidak faham, tidak mengerti. Seperti contohnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau sempat lari pergi daripada tempat belajar beliau itu. Ketika beliau pergi, beliau melihat batu ditetesi oleh air sampai batu itu kan bolong tuh. Maka beliau dapat ilham daripada Allah, kembali belajar. Begitupun kita, susah menghafal nih, susah. Ulang terus. Jangan menyerah, ulang sampai hafal. 20 kali, 40 kali. Ulang. Hafalan kita lupa, ulang terus sampai kita mengerti. Jangan hina kawan kita. Kemudian kawan kita tidur, ambil difoto, viralkan, itu tidak boleh. Kawan kita jatuh, kita bukannya tolong kawan kita jatuh, malah panggil orang teman, dia jatuh ya, ditertawakan, itu tidak boleh. Membuka aib kawan tidak boleh. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, Allah akan buka aibnya, bahkan dipermalukan di rumahnya sendiri. Boleh jadi kawan antum yang suka tidur, suka makan itu nanti jadi ulama besar. Ya, maka jangan saling menghina, jangan saling mengejek dengan kawan-kawan kita. Itu ada terhadap kawan-kawan. Kalau antum nanti jadi ulama besar, jangan sombong. Jangan lupa kepada guru-guru kita, Ustaz Halim, Ustaz Muslim, Ustaz Tirmidzi. Jangan lupa, jangan sombong. Kan baru-baru ini di Turki, tahu gak Turki? Ada gempa bumi, Ustaz? Tahu? Di Turki, di Syria ada gempa bumi yang sampai menghancurkan gedung itu. Jadi ada orang yang mungkin bergelimang harta, ketika dievakuasi gedung-gedung itu ada orang yang mati. Di atas badannya itu ada uang 1 juta ringgit. Berapa tuh? 1 miliar. Di atas. Ini cerita daripada ahli hikmat daripada Syekh Nuruddin. Ketika kami hikmat di Terengganu di Malaysia, beliau ceritakan ini betul, bukan ngarang-ngarang. Ada orang yang meninggal ketika dievakuasi, di atas badannya itu ada duit 1 miliar, Masya Allah. Kemudian jangan sombong. Kenapa? Karena di Syria sana, ketika sebelum kejadian gempa, ada seorang yang menyewa apartemen. Karena mungkin dia tertunggak, tidak boleh bayar apartemen tersebut. Kenapa? Dia diusir keluar daripada apartemennya. Kemudian dia memasang tenda di sebelah masjid. Beberapa hari kemudian terjadi gempa itu yang sangat dahsyat. Apartemennya runtuh. Masya Allah, hilang apartemennya. Wah. Jadi dia kata alhamdulillah, kalau dia duduk di situ dia meninggal. Tapi yang lebih anehnya lagi, yang punya apartemennya dia kehilangan rumahnya. Dia juga buka tenda, masang tenda di sebelah masjid, di sebelah orang yang dulunya menyewa dengan dia. Jadi sebelah. Dulunya dia sombong mengusir untuk apa? Karena tidak bayar diusir. Jadi sekarang tidak boleh sombong lagi karena sudah satu kedudukan. Sama-sama masang tenda di pinggir masjid. Ini luar biasa. Maka jangan sombong. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala binasakan harta kita, ilmu kita begitu saja. Maka kita ketika sudah menjadi ulama, jadi hafiz, jangan sombong. Ingat kawan kita, guru-guru kita, semuanya. Kemudian adab terhadap tukang. Ada tukang di sini. Tukang maksudnya yang bersih-bersih, membangun mahad ini, pondok, membangun bangunan. Itu kalau ada mereka, antum hormati, antum hargai. Kalau perlu tanya, ada yang boleh saya bantu, yang bisa saya bantu, tolong salam dengan beliau, jangan dicuekkan. Kemudian yang terakhir,
adab dengan orang tua kita. Mungkin kalau kita di Mahad kita ada suasana belajar, ada suasana murajaah. Tapi kalau di rumah, siapa yang mau mengingatkan kalau bukan orang tua? Maka tadi Kak Ghazali dengan Ustaz Muslim, itu semua hafalannya bagaimana kan? Diingatkan sama orang tua, ada murajaah. Dulu pun Al-Fakir ketika di Baitur Rahman libur ke rumah, ketika bapak masih ada, itu selalu mengingatkan murajaah. Alhamdulillah selalu diingatkan, dibantu oleh abang, dibantu oleh ibu, disimak gitu kan. Walaupun kita tidak tahu kan bacaan abang kita bagaimana, tapi sedikit sebanyak itu membantu, menolong untuk kita menjaga hafalan. Karena menjaga kan lebih sulit. Antum boleh hafal sekarang, setengah jam ataupun sejam kemudian belum tentu antum ingat. Maka itu perlindungan daripada Allah. Maka harus terus diulang. Boleh jadi esok lupa, 2 hari kemudian lupa. Maka harus terus, targetnya itu di murojaah. Targetnya dikejar. Target berapa tahun? 3 tahun. Itu paling standar 3 tahun. 4 tahun itu udah dikira lama, 4 tahun. Karena dulu Fakir Ghazali sedikit dulu selesai hafalan 2 tahun 4 bulan. Persiapan kubro setahun 6 bulan, jadi 4 tahun. Itu pun sudah melebihi targetnya kan 3 tahun habis selesai. Makanya kalian harus kalau boleh kurang daripada waktu itu lebih baik. Karena kalau antum masih hirs dalam ilmu, ada ilmu-ilmu yang harus antum pelajari. Banyak lagi yang harus antum pelajari. Maka jangan ngaji tidur, main-main. Jadi targetnya tidak terkejar ya. Maka sungguh-sungguh. Kemudian masalah internal dalam mahad. Masalah internal dalam mahad itu jangan langsung menghubungi orang tua, jangan langsung dilaporkan kepada orang tua. Kita selesaikan dulu di dalam mahad. Masalah dalam mahad jangan dibawa keluar, paham tak? Masalah dalam mahad jangan dibawa keluar. Sakit ya beritahu Ustaz. Ada masalah, ya kecurian itu biasa itu dalam mahad. Tapi jangan sampai antum jadi pencuri. Ya. Tapi diselesaikan dulu dalam mahad. Jangan langsung laporkan kepada orang tua. Kalau orang tua baperan kan, jadi benci kepada guru kita, suuzon pada guru kita. Ini jadi malah retak hubungan antara murid, pelajar, guru dan orang tua. Ini tidak akan berkah. Maka selesaikan dulu internal dalam mahad, baru dilaporkan. Karena Al-Fakir kan selalu menemukan masalah ini, case seperti ini di sana. Di sana kan Al-Fakir sebagai wakil ketua pelajar yang dipilih oleh seluruh pelajar. Jadi masalah-masalah santri itu lapor kepada orang tua itu banyaklah, selalulah kecurian, case kecurian, pembulian itu selesaikan dulu di dalam mahad, jangan langsung kepada orang tua. Ini menjaga hubungan terhadap keharmonisan lah di antara pelajar, guru dan orang tua, supaya berkat. Kemudian apalagi banyak orang tua, ada orang tua yang tidak mau anaknya di rotan. Ada orang tua yang tidak mau anaknya di rotan. Di rotan lapor polisi, di sana kejadian. Gurunya dilaporkan kepada polisi. Padahal harusnya ketika dia orang tua itu menyerahkan anaknya ke pondok, maka sepenuhnya dia serahkan kepada pihak mahad pondok pesantren. Jadi pihak mahad pun dia tidak akan segan-segan untuk mentarbiah kita. Kan ada orang tua yang tidak mau anaknya di rotan, ada tidak terima anaknya di rotan. Maka contoh di sini memang hukumannya di rotan, maka kita harus terima. Harus terima, jangan berdiri di rotan, guru berdiri mau bergaduh, mau ajak berantem dengan gurunya. Itu tidak akan berkah. Tidak akan berkah. Maka jaga hubungan kita, adab-adab yang tadi jaga ya. 8 tadi adab-adab semuanya itu harus dijaga supaya kita berkat, belajar pun mudah dan kita cepat menjadi hafiz Al-Qur'an. Tidak seperti ayam yang mati kelaparan di lombong padi. Di tempat ilmu kok
jahil, di tempat penghafal Al-Quran kok tidak hafiz Al-Quran. Maka belajar sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Insya Allah saya doakan semua antum-antum ini menjadi para hafiz Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu cukup yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu dan kefahaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah untuk bisa amal dan sampaikan. Nanti sampaikan kepada kawan-kawan yang belum hadir. Ya, insyaallah niat amal. Tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa syura'atil hamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل ما هذا المهد مباركا لنا ولوالدينا وللناس أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Tutup dengan doa kifarah majelis dan salat. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.